Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zrian dari kelas 12 IPA 3 SMA N 57 Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas materi fisika yang berjudul Pemanasan Global dan Efek Rumah Kaca. Langsung saja kita saksikan videonya. Lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya, karena subscribe itu gratis. Apa itu pemanasan global? Global warming atau pemanasan global adalah sebuah fenomena yang harus kita anggap serius karena sudah menjadi ancaman pada bumi dan makhluk hidup di dalamnya. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Di pertengahan 2019, 400 rekor suhu tertinggi sepanjang masa dipecahkan di seluruh dunia. Sebuah pencapaian yang miris tentunya. Beberapa bulan belakangan memang menjadi bulan terpanas yang pernah dialami bumi, khususnya di Eropa. Dan fenomena ini diperkirakan akan terus berlanjut. Menurut instansi pengamat iklim dari Uni Eropa, Copernicus Climate Change Service, Januari 2020 menjadi bulan terpanas dalam sejarah. Apa sih penyebab global warming? Yang pertama, ada transportasi. Dalam keseharian, setiap orang terbiasa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan jarak dekat maupun jauh, menggunakan kendaraan yang berbahan bakar fosil. Ketika bahan bakar fosil ini menyuplai panas dan memberi tenaga pada mesin, maka mesin akan melepaskan karbon dan polutan lainnya sehingga kualitas udara dan air akan menurun. Yang kedua, ada kegiatan industri. Kegiatan industri ini merupakan titik awal penyebab terjadinya kenaikan suhu secara masif dari tahun ke tahun. Perpindahan ekonomi berbasis pertanian ke industrial di berbagai belahan dunia menyumbang angka besar kenaikan pemanasan global. Kadar karbon yang dihasilkan akibat kegiatan industri yaitu sebesar 412 bagian per juta dalam 150 tahun terakhir. Karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida yang telah menyebabkan peningkatan suhu bumi selama 50 tahun terakhir. Yang ketiga, ada penggundulan hutan. Mulanya, hutan mencakup sepertiga luas daratan bumi dan menjaga kesehatan lingkungan kita. Hutan berfungsi menyerap dan memerangkap karbon dioksida yang akhirnya mencegahnya untuk terperangkap di atmosfer. Dan yang keempat, ada penggunaan listrik yang berlebihan. Memproduksi listrik membutuhkan bahan bakar yang kemudian dilepaskan berbagai macam gas seperti karbon dioksida. Karbon dioksida ini kemudian akan menyebabkan efek rumah kaca, sehingga setiap orang sebenarnya menghasilkan jejak karbon yang turut menyumbang pemanasan global. Kalau tadi adalah penyebab dari pemanasan global, nah sekarang apa sih dampak dari pemanasan global? Yang pertama ada kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul serta asap yang dihasilkan akan mencemari air, tanah, dan udara. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub-kutub bumi mencair. Mencairan es tersebut akan meningkatkan volume air laut. Yang ketiga, ada krisis air bersih. Karena pemanasan global, sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap. Selain itu, sumber-sumber air tersebut juga akan tercemar, sehingga krisis air bersih tidak dapat dihindari. Bagaimana cara pencegahannya? Caranya yang pertama,
yaitu menerapkan reduce, reuse, recycle. Yang kedua, matikan lampu saat tidak dibutuhkan. Yang ketiga, menanam pohon. Dan yang keempat, kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Nah, sekarang kita akan membahas efek rumah kaca. Apa sih itu rumah kaca? Mari kita bahas. Kamu tentu tahu bahwa bumi kita ini adalah lapisan udara yang disebut atmosfer. Atmosfer ini disusun oleh gas nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, ozon, CFC, serta dalam jumlah yang lebih kecil, uap air. Meskipun dalam jumlah yang kecil, gas-gas ini memiliki pengaruh yang sangat besar, karena gas-gas ini menyebabkan efek alamiah yang disebut efek rumah kaca. Efek rumah kaca pertama kali dikemukakan oleh fisikawan Prancis Joseph Fourier pada tahun 1824. Nah, berikut ini adalah proses terjadinya efek rumah kaca. Panas matahari masuk melalui atmosfer, diserap oleh bumi dan menghangatkan bumi. Sebagian panas dipantulkan oleh bumi keluar atmosfer, sebagiannya lagi tertahan di atmosfer oleh gas rumah kaca, membuat suhu bumi tetap hangat. Nah, bertambahnya gas rumah kaca di atmosfer, hasil aktivitas manusia membuat bertambahnya panas tertahan di atmosfer, sehingga terjadi perubahan iklim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.